Mari Bapak Ibu kita doa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, percayalah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan di antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam sekali lagi Ibu Bapak sekalian. selamat malam. Saya sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu. Kita semua pernah jatuh cinta ya? Karena malam hari ini kita mau membahas tentang cinta ya. Rasanya bagaimana? Benar ya. Rasanya seperti apa ya? Pak Lin? Deg-deg ya. Nano, berbunga-bunga, bahagia, gitu ya. Ya, jadi pasti bahagia ya kalau jatuh cinta, malah sedih, malah ya dipertanyakan. Jadi kalau kita jatuh cinta pasti bahagia, ya. Dan kalau orang bahagia itu pasti merasa bisa melakukan apa saja, betul? Ya, jadi makanya kalau lagu-lagu cinta zaman dulu itu biasanya ada kalimat gunung kan kudaki, gitu, laut kan kuseberangi, gitu ya, karena cinta. Ya betul ya. Aku nggak pernah cinta, tapi dicintai. Nah, berarti pernah dicintai loh. Pernah dicintai ya. Baik, jadi hari ini kita diingatkan kembali akan cinta Tuhan kepada kita yang mungkin walaupun kita tidak pantas untuk dicintai, tapi kita pasti semua sudah merasakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terhenti. Ya. Baik, hari ini kita juga akan mendoakan Rosario peristiwa sedih, ya, yang nanti akan dipimpin oleh Mbak Wida. Ya. Monggo kita mulai pertemuan malam hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti 478. Tuhan limpahkan kasih-Mu. Bapak Ibu, kita nyanyikan limpahkan kasih-Mu bait 1 dan 2. Mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepada
Kristus. Amin. Tuhan bersabda bahwa justru di dalam kelemahan kita, maka kuasa Allah menjadi sempurna. Maka marilah kita menyerukan doa tobat sebagai usaha agar kita pantas dan layak di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur kami haturkan kepadamu karena rahmat kasih dan kesetiaanmu kepada kami sampai dengan hari ini. Saat ini kami umat lingkungan Matius berkumpul untuk berdoa bersama Bunda Maria. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyatukan pikiran dan hati kami ke dalam rangkaian doa-doa kami pada malam hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah dan di sana ia meninjau semuanya. Tetapi hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan paginya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat semua orang hanya takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai dengan akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konteks dari cerita di Alkitab yang kita baca pada malam hari ini ya adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus marah karena bait Allah berubah menjadi pasar, gitu ya. Dan pasar itu didirikan di pelataran Gentile, ya namanya Gentile, yaitu pelataran bangsa-bangsa. Jadi pada waktu itu bait Allah itu hanya boleh dipakai oleh orang-orang Yahudi. Kalau tidak salah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bangsa-bangsa selain Yahudi, ya, mereka akan berdoa di pelataran, begitu, ya. Jadi itu merupakan satu-satunya area tempat orang non-Yahudi diizinkan untuk berdoa. Tetapi di situ justru malah menjadi pasar. Para pedagang memungut harga yang terlalu tinggi dari orang-orang yang rentan. Maksudnya mereka datang dari jauh, ya kan? Mereka tidak tahu harga-harga di situ berapa ya. Sama seperti kalau kita pergi ke suatu kota, kita mau beli makan, kita nggak tahu itu mahal atau tidak. Dan itu mereka ditipu. Ya, di apa bahasa Jawanya? Ya. Tutup ya. Ditutup ya, betul ya, ditutup ya. Saya bahasa Jawanya lebih pas ya Bu ya mungkin ya. Nah, dan orang-orang yang miskin untuk hewan kurban dan menukarkan uang asing dengan nilai tukar yang tidak adil. Jadi di tempat itu justru malah terjadi kecurangan dan itulah yang membuat Tuhan Yesus merasa marah, gitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada kita dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jadi masuk akal ya kalau saya lihat, saya membacanya, kenapa kok Tuhan Yesus sangat marah sekali, karena memang Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan membinasakan orang-orang yang akan menghancurkan bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Korintus 3 ayat 16 ini juga menyatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Jadi bait Allah itu dalam Alkitab tidak dibayangkan sebagai suatu gedung tempat kita gereja saja, tetapi kita sendiri ini adalah bait Allah, gitu ya. Jadi poin dari cerita tersebut adalah bahwa Yesus ingin kita kembali menjadi tempat di mana iman ditumbuhkan dan kebaikan dibagikan. Tetapi Tuhan juga ingin kita beres dulu, mampu dan berusaha memberikan pengampunan. Dalam cerita tadi, Yesus sebetulnya menunjukkan suatu kemarahan. Jadi Yesus pernah marah ya Bapak Ibu. Jadi marah itu bukan sesuatu hal yang keliru menurut saya ya. Tetapi kemarahan Yesus adalah kemarahan dengan satu alasan yang benar, ya, karena perdagangan dan keserakahan telah mengganggu penyembahan kepada Allah. Ya. Dan mengapa Tuhan ingin kita mengampuni orang lain? Karena seperti tanaman, dia hanya bisa tumbuh ketika alang-alang dan onak duri itu disingkirkan dan luka kita ya itu sebetulnya seperti alang-alang dan onak duri itu. Tapi kenyataannya mungkin sebagian dari kita masih sulit ya. Sulit nggak Bapak Ibu mengampuni itu? Sulit ya. Ya, saya merasa sulit. Ya. Tetapi kalau kemarin saya sempat melihat ada sebuah tulisan begitu ya. Jadi ini memang suatu hal yang ilmiah. Mengampuni itu forgiving is not forgetting. Nah ini bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya mengampuni tidak selalu berarti melupakan. Ya, jadi ini menurut psikologi dan juga teologi ya Bapak Ibu ya.
Jadi ini valid lah ya. Mengingat luka itu bukan berarti kita belum mengampuni orang tersebut. Jadi kalau kita ingat ada seseorang melukai kita, itu bukan berarti bahwa kita sudah merasa mengampuni gitu ya. Itu yang saya pahami ya Bapak Ibu ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita ingat ya itu kita belum mengampuni. Itu bukan seperti itu. Justru kenangan itulah atau memori bahwa mungkin kita pernah terluka, itulah yang membantu kita untuk belajar pulih dan juga menetapkan batasan yang tepat ya, batasan yang sehat ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, pada dasarnya mengampuni adalah kita dengan kesadaran penuh dan dengan kerendahan hati kita melepaskan kuasa kita terhadap kejadian yang melukai kita, dan dengan iman kita mengizinkan Tuhan bekerja. Saat kita berkata, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita lanjutkan dengan katekese, mohon berikutnya. Hari ke-29 dari halaman 65. Ekaristi sumber pengharapan bagi dunia yang buta. Ekaristi sebagai sumber pengharapan bagi dunia yang luka. Dulu dan hingga kini sering terdengar pengumuman tentang misa penyembuhan di berbagai gereja. Ketika misa seperti diadakan, umat yang hadir membludak. Bahkan ada yang rela mengikuti doa dari sore hingga pagi hari demi memperoleh kesembuhan. Sebaliknya, dalam misa harian atau mingguan, biasanya tanpa embel-embel penyembuhan, kehadiran umat terasa biasa saja. Fenomena ini mengajak kita bertanya, bagaimana seharusnya kita memandang misa penyembuhan? Gereja mengakui bahwa Tuhan dapat menganugerahkan karunia penyembuhan kepada orang-orang tertentu. Namun, perayaan Ekaristi sendiri tidak boleh direduksi menjadi sarana mencari mukjizat. Ekaristi adalah misteri iman yang luhur dan agung. Mukjizat penyembuhan dalam kitab suci pun tidak pernah menjadi tujuan utama karya Yesus. Ia menyembuhkan sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah, tanda bahwa Allah sedang berkarya memulihkan manusia secara utuh. Penyembuhan jasmani menunjuk pada keselamatan yang lebih dalam, pembebasan dari dosa, dan pemulihan relasi dengan Allah. Dalam ajaran gereja, Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Di dalamnya Kristus yang wafat dan bangkit sungguh hadir. Ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika imam memperlihatkan hosti dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Umat menjawab, "Tuhan, saya tidak pantas. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Kata-kata ini mengungkapkan iman bahwa kesembuhan terdalam lahir dari sabda dan kehadiran Kristus sendiri. Ekaristi membawa daya penyembuhan yang melampaui tubuh fisik. Dunia yang terluka oleh korupsi, ketidakadilan, kekerasan, dan perang diangkat dalam doa-doa Ekaristi. Dalam doa syukur agung, gereja memohon turunnya Roh Kudus agar umat dipersatukan dan dikuatkan menjadi saksi perdamaian. Paus Benediktus ke-16 dalam Sacramentum Caritatis menegaskan bahwa Ekaristi membangun harapan dan membaharui dunia melalui kasih Kristus yang dikorbankan.
Ekaristi menjadi sumber pengharapan bagi dunia yang terluka. Yesus yang dikenangkan dalam Ekaristi adalah Dia yang telah menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa dunia. Ketika hosti tubuh Yesus Kristus diangkat dan ditunjukkan kepada umat, Romo mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia." Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Umat menjawab dengan seruan, "Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Jawaban umat ini ungkapan keyakinan dan harapan akan Ekaristi yang menyembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Mbak Wija. Ya, seperti yang kita baca tadi ya Bapak Ibu, mungkin kita juga melihat berita-berita di televisi bahwa akhir-akhir ini yang kita dengar tentang dunia di sekitar kita, bahkan di negara kita sendiri, itu adalah hal-hal yang kurang baik ya, macam-macam lah ya, itu kadang membuat kita menjadi khawatir ya, menjadi takut dan lain sebagainya. Jadi seperti kata Pak Cahyo ya waktu itu mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia kita sedang terluka Bapak Ibu. Dan Ekaristi adalah tanda kasih Tuhan yang paling nyata, yaitu pengorbanan Kristus. Ekaristi itu membuat kita sadar bahwa di dalam sebuah dunia yang carut marut, kita ini dicintai, kita ini diterima, dan kita ini diampuni. Ya. Jadi kalau tadi saya bertanya pada Bapak Ibu, pernah nggak jatuh cinta gitu ya? Pernah nggak merasakan rasanya dicintai, ya, bahagia, dan rasanya bisa melakukan apa saja, gitu ya? Jadi dalam dunia yang sulit, dunia yang susah, ketika kita dicintai, kita diterima, maka kalau tadi gunung saja ku seberangi, gunung ku daki ya, saya malah tes ngantuk apa enggak? Gunung ku daki, lautan ku seberangi ya loh, ya kan? Jadi jangankan yang susah ya, tetapi kalau kita merasa dicintai, itu sebetulnya kita mempunyai kekuatan baru ya, kita mempunyai kekuatan baru untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Saya akan mengutip interview media Gereja Trinitas Cengkareng dengan Romo Rohadi. Bapak Ibu mungkin kenal Romo Rohadi. Itu beliau seorang Romo PR di Keuskupan Agung Jakarta, dan beliau sering melayani misa penyembuhan. Ya. Kalau tidak salah Ciganjuran juga sering. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa seperti ini yang saya kutip. Pada dasarnya setiap misa adalah misa penyembuhan. Dalam setiap Ekaristi kita berkata, "Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Artinya di setiap misa kita datang membawa harapan akan kesembuhan, baik fisik, batin, maupun rohani. Saat menerima tubuh Kristus, sebenarnya kita diminta, kita diundang untuk membuka diri pada rahmat Tuhan yang memulihkan. Penyembuhan sejati tidak hanya soal fisik, tapi terutama penyembuhan batin dan rohani. Kemudian mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar ada sering diadakan seminar luka batin ya, mungkin sering mendengar seperti itu ya. Saya pernah ikut dalam salah satu seminar tersebut karena kebetulan yang membawakan itu teman saya juga. Dan di dalam seminar itu sebenarnya kita disadarkan juga bahwa yang poin utama dari seminar itu adalah menyembuhkan luka batin, dan bagaimana penyembuhannya adalah bahwa kita disadarkan bahwa Tuhan melihat kita sebagai sosok yang berharga untuk dicintai. Dan sekali lagi ketika seseorang itu sungguh mengalami kasih Tuhan, maka damai dan kekuatan baru pun akan muncul. Mengasihi seperti Kristus bukanlah suatu hal yang ringan.
suatu hal yang berat dan membutuhkan iman yang kuat. Kita sebagai manusia biasa mungkin gagal berulang kali ya. Dari rumah sudah pengen mengasihi, ketemu sama orangnya nggak jadi mengasihi ya, malah tambah sulit gitu ya misalnya. Ya, jadi kita gagal berulang kali. Tetapi Ekaristi membawa kita pada kenyataan bahwa kita sudah dikasihi lebih dahulu. Karena kita sudah dikasihi, kita sudah dicintai, ya. Dengan kasih kita dipulihkan sehingga kita kembali berani berharap akan hal-hal yang baik. Dan ketika kita pulih, maka kita akan sanggup mengasihi. Seorang Romo di Sanata Dharma pernah mengatakan pada saya suatu kalimat yang sangat menarik ya. Orang yang tidak pernah dicintai tidak akan mampu mencintai. Tapi orang yang dicintai maka akan selalu mampu mengasihi betapapun sulitnya itu bagi dia. Jadi bagi saya kita sudah dikasih lebih dulu oleh Tuhan. Jadi kita pasti mampu untuk mengasihi ya. Dan kasih adalah dasar dari pengampunan sehingga kita tidak akan menjadi seperti pohon ara yang mati tidak berbuah. Namun kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, serta apapun yang kita perbuat akan berhasil. Semoga dalam setiap Ekaristi kita yakin bahwa kita dicintai Tuhan dengan luar biasa, dan dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah sendirian. Kita selalu memiliki pengharapan dalam Kristus. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita lanjutkan dengan doa Rosario. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Ya Namamu Maria. Pada Bakti 547. Marilah kita satukan hati untuk berdoa rosario dengan mengenangkan peristiwa sedih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Marilah berdoa. Bapa, ajarilah kami selalu mengikuti kehendak-Mu, pada saat kami dicobai, Engkau pasti menyertai kami sebagai Bapa, karena Engkau sangat menyayangi kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan tolonglah jiwa-jiwa yang dalam jahat, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan puluh dan meludainya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Marilah berdoa. Bapa, berilah kami rahmat untuk selalu mengingat sengsara-Mu, agar kami dapat berdiri teguh dan Pikul salib dengan kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Marilah berdoa. Bapa, putramu dimahkotai duri, tetapi dia tidak pernah membenci musuh-musuhnya. Ajarilah kami mengampuni dan memberikan selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. peristiwa sedih yang keempat, Yesus memangku salibnya ke Gunung Kalvari. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Marilah berdoa. Jadilah kami memikul salib kehidupan ini, tanpa mengeluh dengan kemungkinan, supaya kami sungguh serupa dengan Yesus Putramu sendiri. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu,
Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat disalib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Marilah berdoa. Bapa, hadirat kami bersama Putra dan Roh-Mu, pada saat kami menghadapi kematian, dan terimalah kami dalam kerajaan kasih-Mu yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengorbankan kami Dan dari kehidupan kekal Melalui hidup Bapa dan pembangkitannya, kami mohon agar dengan menemukan misteri Rosario Suci Santa Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang
akan lanjutkan dengan doa umat. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan dan pengharapan kami. Karena itu, kiranya kami boleh membawa doa dan permohonan kami ini kepadamu. Bagi dunia yang saat ini dipenuhi dengan konflik, bencana, kelaparan, dan perang, Tuhan, kiranya dengan kuat kuasa-Mu, Engkau berkenan untuk hadir dan membawa Roh Kudus-Mu turun atas mereka, para pemangku kebijakan dan keputusan, sehingga mereka boleh diberikan hikmat untuk berhenti memperjuangkan diri mereka sendiri dan berbalik memperjuangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan segala ciptaan-Mu di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi setiap umat-Mu yang saat ini sulit untuk melepaskan pengampunan, hadirlah ya Tuhan bagi mereka ini sebagai sahabat yang penuh dengan pemahaman dan tuntunan. Bekerjalah dalam hati mereka agar dalam iman mereka kepadamu, mereka beroleh pemulihan dan disembuhkan dari segala luka yang mereka tanggung. Bantu mereka untuk menjadi pribadi yang teguh namun taat kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, dan biarlah mereka ini sembuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita hening sejenak untuk wujud doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu serta mendoakan rangkaian Rosario Suci. Engkau sendiri ya Tuhan yang bekerja dalam hati kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh kami sungguh-sungguh resapkan di dalam hati kami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami untuk senantiasa tumbuh dalam iman kami kepadamu dan memiliki hati yang selalu mengampuni. Biarlah dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Amin. Bapak Ibu, marilah kita akhiri doa pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan berkenan untuk hadir dalam diri setiap kita untuk menguatkan iman kita kepadanya, mendampingi dan menumbuhkan pengharapan kita dan mencurahkan berkat bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Sungguh benar. Marilah kita pergi, kita menjadi buah-buah kebenaran Tuhan. Amin. Lagu penutup dari Mada Bakti 400. Mari kita nyanyikan Ajarilah kami Tuhan merasa cinta kasih bait 1 dan 2. Monggo. Andai karena mengalami Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami Raja-Mu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.